Pada video kali ini kita akan mempelajari kembali tentang sistem pneumatik. Seperti yang lalu sudah Ibu berikan di video yang sebelumnya bahwa sistem pneumatik itu terdiri dari alat-alat seperti ini. Jadi rangkaian alat ini kita sebut sebagai sistem pneumatik. Atau dengan kata lain, sistem pneumatik itu adalah suatu teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk dapat menggerakkan suatu objek. Pertanyaannya adalah, apakah aktuator pneumatik sama dengan sistem pneumatik? Jadi ingat, definisi dari aktuator sendiri itu adalah bagian yang dia berfungsi untuk menggerakkan objek ataupun untuk menghasilkan perpindahan pada objek. Nah, dari keseluruhan ini, bagian yang dia menggerakkan objek itu kan bagian yang ini, yang silinder dengan piston. Oleh karena itu, inilah yang merupakan aktuator dari sistem pneumatik ini. Jadi ingat, yang dikatakan sebagai aktuator itu adalah bagian keluaran yang dia mengubah energi supply, dia ubah energi supply-nya udara ini menjadi energi yang dapat dimanfaatkan berupa gerakan ataupun energi mekanis. Inilah yang disebut sebagai aktuator. Pada pneumatik, aktuator yang biasa dipergunakan itu adalah silinder piston seperti ini yang lalu sudah kita bahas. Ada dua, ada silinder kerja tunggal dan ada silinder kerja ganda. Tapi sebenarnya ada juga dia berupa gerakan berputar ataupun motor, hanya saja karena memanfaatkan udara, itu momen gayanya itu kecil sampai sedang saja. Kalau bagian yang ini, yang terhubung langsung ke controller itu kan ada valve ya, dan kemudian terhubung dengan silinder. Nah, inilah yang kita sebut sebagai elemen koreksi atau elemen kontrol final, di mana dia menerima perintah dari controller untuk melakukan suatu perubahan atau suatu hal. Jadi dalam hal ini elemen koreksinya itu adalah katup dan aktuator. Sedangkan aktuator pneumatik sendiri itu bagian yang ini, yang silinder piston. Kalau keseluruhan ini kita sebut sebagai sistem pneumatik. Ingat, sistem terdiri dari kumpulan komponen-komponen yang bertujuan untuk hal yang sama. Jadi yang keseluruhannya inilah yang dikatakan sebagai sistem. Kalau yang dikatakan sebagai aktuator itu hanya bagian yang menggerakkan objeknya saja. Sedangkan kalau elemen koreksinya itu yang terhubung dari controller langsung dan kemudian dia menghasilkan suatu perubahan atau gerakan. Sekarang kita akan membahas bagian lain pada sistem pneumatik. Yang lalu kita sudah melihat tentang silinder, ada silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Sekarang kita akan melihat bagian yang katup ini, ataupun yang lalu itu adalah directional control valve. Apa yang disebut sebagai katup? Katup itu adalah alat yang digunakan untuk mengatur, baik untuk memulai bekerjanya si silinder tersebut atau untuk menghentikan si silinder tersebut dari arah aliran angin sehingga dia berhenti bekerja. Nah, ini simbol ini nanti akan kita pelajari lebih detail lagi maksudnya seperti apa. Dia itu ada banyak ya, ada 2x2 way, kemudian ada 3x2 way, ada yang 3x3, 4x2, 4x3, 5x2, dan 6x3. Tapi tidak semuanya akan kita bahas satu persatu karena khusus untuk pneumatik, silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda, kita yang lalu kan pakai directional control valve. Nah, untuk directional control valve itu dia ada dua, yaitu 3x2 way dan 5x2 way. Jadi hanya dua ini saja yang akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kita lihat terlebih dahulu makna dari simbol yang kotak tadi itu apa. Jadi simbol kotak tadi itu kan dia dibagi dua ya, dibagi dua. Lalu di ujung yang sebelah kanan itu ada gambar pegas, dan yang di ujung sebelah kiri itu biasanya ada gambar ataupun simbol seperti ini. Nah, simbol apapun yang ada di sini itu adalah menunjukkan jenis saklarnya. Jenis saklarnya itu bisa beda-beda sesuai dengan yang dipergunakan di alat itu sendiri. Sedangkan pegas ini merupakan pegas pemulih, artinya ketika si katup sudah bergerak, maka untuk mengembalikan katup ke posisi awal akibat tekanan dari saklar tadi itu adalah si pegasnya. Kalau untuk jenis saklarnya sendiri ada banyak. Kalau seperti ini tuh manual operation, yang ini adalah push button, ini adalah lever ataupun tuas,
Ini kalau kita mengoperasikan melalui kaki, ini kalau kita mengoperasikan secara detain, ini kalau operasinya itu menggunakan spring, ini menggunakan pin, ini menggunakan roller control, ini kalau misalnya langsung dari udara, dan kalau kalian pernah dengar ada solenoid pole, nah itu dia seperti ini simbol untuk saklarnya, yaitu si coil. Dia nanti akan mempergunakan prinsip kerja gaya elektromagnetik untuk dapat menggerakkan si spool yang ada di dalam. Lalu yang berikutnya, kalau ada arah tanda panah ini adalah aliran dari fluida. Jadi ingat, kalau ada tanda panah itu aliran dari fluida. Sedangkan kalau kalian lihat ada tanda T seperti ini artinya ada port ataupun lubang tempat saluran udara masuk itu ditutup. Kalau T dia ditutup, kalau nggak ada T-nya berarti dia terbuka. Nah, biasanya ini kalau yang contoh ibu buat di sini tuh adalah 2x2 ya. Jadi dia ada dua portnya. Jadi port yang dua-duanya ini dia ditutup. Lalu di sini kotaknya kan dibagi dua ya. Kotak yang dibagi dua ini ada maknanya. Kalau yang dekat dengan bagian yang kanan ini atau yang dekat dengan si pegas ini adalah bagian pada posisi awal. Jadi kalau di sini posisi awalnya dua-dua portnya ditutup, port atas dengan port bawah itu ditutup. Port atas ini biasa yang dihubungkan ke silinder ataupun ke aktuatornya. Sedangkan port bawah ini itu yang dihubungkan dengan supply fluidanya. Posisi yang kedua ini, yang sebelah kiri, yang dekat dengan push button, nah itu adalah posisi yang diaktifasi. Artinya, kalau misalnya sudah diaktifasi, maka akan ada aliran udara masuk dan menuju ke aktuatornya. Kira-kira seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kalau yang ini sendiri, kalau gambar yang ini, itu adalah 2x2 way. Kenapa? Karena dia ada dua port. Portnya hanya ada yang di bagian bawah, masukan dari suplai udara atau suplai fluida, dan yang di bagian atas ini untuk keluar ke aktuator. Dan dia ada dua state atau dua keadaan, yaitu keadaan yang pertama adalah keadaan awal yang di sebelah kanan, dan keadaan dua adalah keadaan sesudah saklar ditekan atau diaktifasi. Ini yang di sebelah kiri, itu maknanya. Jadi yang dua di sini jumlah port, yang dua di sini jumlah state-nya. Pada video berikutnya kita akan melihat tentang 3x2 dan 5x2, dan akhirnya kita akan melihat apa kekurangan dan kelebihan dari si sistem pneumatik ini sendiri.